Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menghantar kita, boleh ada kembali dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, tanggung jawab sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, dengan benar, sesuai dan seturut dengan apa maunya Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Jelas sekali dalam ayat 1, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Paulus sedang menjelaskan siapa dia, bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Sedang menunjukkan identitasnya, jati dirinya sebagai hamba Allah. Dan setelah itu baru dia menjelaskan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan juga Rasul Yesus Kristus. Dan saya percaya ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Setidaknya ada 3 tanggung jawab sebagai hamba Allah yang dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 1 sampai 4 ini. Yang pertama, dalam ayat 1, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Itulah tanggung jawab yang pertama sebagai hamba Allah, yaitu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang terlibat dalam kebun anggur Tuhan, supaya kita memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Gimana caranya? Apa yang harus saudara dan saya buat dan lakukan dalam memelihara iman orang-orang pilihan Allah? Salah satu yang paling penting dan paling utama adalah menyampaikan firman. Memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus. Itu adalah salah satu tanggung jawab kita dalam memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Karena kita tahu dari firman bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita bertanggung jawab dalam memelihara iman orang-orang pilihan Allah, kita harus mengkhotbahkan firman, mengajarkan firman secara baik, secara benar. Karena ketika umat mendengarkannya dan mereka bisa diteguhkan imannya, sehingga iman mereka terpelihara sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai hamba Allah dalam kebun anggur Tuhan. Masih dalam ayat 1 bagian B, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan pengetahuan akan kebenaran. Hal yang kedua yang menjadi tanggung jawab sebagai hamba Allah adalah mengajarkan pengetahuan akan kebenaran. Kita berharap supaya orang-orang pilihan Allah, umat Tuhan itu bisa memahami kebenaran firman secara baik dan benar. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk mengajarkannya supaya umat memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kita tahu bahwa firman itu bermanfaat untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita.
Karena itu pengetahuan akan kebenaran itu sesuatu yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada umat Tuhan. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Zaman sekarang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan semakin merajalela. Dengan adanya media-media sosial yang kita bisa jumpai di mana saja, maka semakin gencar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena itu tanggung jawab kita sebagai hamba Allah supaya kita bisa mengajarkan pengetahuan akan kebenaran, mengajarkan kebenaran yang sebenarnya, yang sesungguhnya, sehingga umat terproteksi dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena itu umat memiliki pengetahuan akan kebenaran itu sesuatu yang sangat penting. Dan ini juga ada tanggung jawab dari kita sebagai umat juga untuk mulai senang belajar, untuk terus memahami firman, memahami kebenaran itu dengan baik, supaya kita punya pengetahuan akan kebenaran secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Sehingga ketika kita punya pengetahuan akan kebenaran, maka kita punya kemampuan untuk memfilter mana ajaran yang sesuai dengan kebenaran, mana ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mana ajaran yang berdasarkan firman, mana ajaran yang sepertinya mirip firman, tapi sesungguhnya itu bukan ajaran firman. Karena itu pengetahuan akan kebenaran, kedewasaan dalam berteologi, itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya untuk kita mengajarkan pengetahuan akan kebenaran supaya umat bisa memahami pengetahuan firman itu secara baik dan akhirnya mereka punya keteguhan iman karena punya pemahaman yang baik dan benar akan firman. Yang ketiga yang menjadi tanggung jawab sebagai hamba Allah dalam ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Hal yang ketiga yang menjadi tanggung jawab sebagai hamba Allah adalah menjelaskan akan pengharapan hidup yang kekal bagi kita. Bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita punya suatu pengharapan yang pasti akan hidup yang kekal itu. Sehingga umat melihat kehidupan jauh ke depan sana bahwa ada surga, ada Yerusalem baru, ada Firdaus yang Tuhan siapkan dan sediakan spesial bagi orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Bahwa kita punya pengharapan. Pengharapan itu yang membuat kita bisa teguh menghadapi berbagai problema hidup. Kalau kita punya pengharapan bahwa ada kehidupan yang kekal, yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita, itu yang membuat kita bisa tetap exciting dalam menjalani hidup. Meskipun ada banyak masalah, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, bahkan mungkin ada sakit penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita. Tapi kita bisa tetap teguh dalam menjalani itu karena kita berpengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengajarkannya, menjelaskannya dan menyampaikannya kepada umat bahwa ada pengharapan akan hidup yang kekal, yang pasti bagi orang percaya dan orang beriman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami akan tanggung jawab sebagai hamba Allah, memelihara iman orang-orang pilihan Allah, mengajarkan pengetahuan akan kebenaran, dan menjelaskan pengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus.
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari